Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josie Auliana Vika. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan dengan mata kuliah proses manufaktur. Untuk slide selanjutnya yaitu ada istilah penting ya dalam proses manufaktur. Yang pertama itu ada machinability atau kemudahan material dipotong. Jadi dengan proses manufaktur ini di mana adanya istilah machinability yaitu mudahnya material dalam dipotong. Dalam nama lainnya itu machinability. Yang kedua ada tolerance atau batas penyimpangan ukuran. Biasanya kalau untuk menggambar teknik itu kita dikasih toleransi. Toleransinya itu biasanya antara 0,5 sampai 1 untuk cm. Selanjutnya ada surface finish atau kehalusan permukaan hasil pemesinan. Lalu ada ductile atau sifat keuletan material, the hardness kekerasan material. Biasanya hardness ini digunakan untuk mengukur seperti logam, aluminium dan lain sebagainya. Strength yaitu kekuatan material. Untuk slide selanjutnya yaitu kemampuan proses dan faktor yang mempengaruhi machinability atau kemudahan material dipotong itu faktornya apa sih yang mempengaruhinya gitu. Yang pertama dipengaruhi oleh umur pahat, gaya potong, dan pembuangan gram. Seperti MR lebih dari 1 maka MR tersebut mudah dipotong, dan jika MR kurang dari 1 maka MR tersebut sulit dipotong. Untuk faktor fisik seperti kekerasan tinggi, lalu keausan pahat cepat, lalu material ulet yang mengakibatkan permukaan kasar. Untuk faktor kimianya seperti kadar karbon, mangan, dan nikel yang tinggi sehingga kekuatan naik atau machinability-nya turun. Untuk slide selanjutnya yaitu toleransi dan kehalusan permukaan. Yang dimana adanya toleransi sempit maka biaya manufaktur meningkat. Kehalusan dipengaruhi oleh geometri pahat, getaran, bahan kerja, dan lain-lain. Untuk faktornya yaitu getaran mesin, geometri pahat, material ulet atau getas, friksi. Pencegahannya itu yang pertama untuk mengoptimalkan desain pahat, dan yang kedua mengurangi gaya potong. Untuk selanjutnya itu pemilihan parameter pemesinan. Untuk faktornya yang pertama kita harus memperhatikan bagaimana jenis pahatnya, lalu jenis operasi atau roughing or finishing, MRR, kualitas permukaan. Untuk optimalisasinya seperti kecepatan potong untuk produksi maksimal, namun biayanya itu minimal. Untuk selanjutnya yaitu biaya produksi, yang dimana biaya produksi ini memiliki komponen biaya dan strateginya. Untuk komponen biaya terdapat waktu penanganan. Jadi waktu penanganan dalam produksi ini tuh berapa lama, sekitar membutuhkan waktu 24 jam atau lebih dari 24 jam. Lalu ada waktu pemesinan. Waktu pemesinan ini dimana waktu yang digunakan untuk mesin dalam menjalankan proses produksi. Lalu ada waktu ganti pahat, pergantian waktu pahat itu berapa lama, dan adanya biaya pahat. Untuk strateginya itu adanya minimasi biaya atau unit melalui optimasi dan kecepatan to life. Untuk selanjutnya yaitu pertimbangan desain produk. Yang pertama itu kita harus menghindari seperti adanya toleransi yang ketat, lalu permukaan terlalu halus, lubang dalam, dan undercut. Undercut itu berarti di bawah pemotongan, di bawah kualitas pemotongan. Lalu yang kedua itu ada gunakan, seperti menggunakan material yang machinable, lalu ukurannya standar, dan fitur yang minim setup. Untuk selanjutnya yaitu adanya cairan pendingin, di mana cairan pendingin ini memiliki tujuan untuk memperpanjang umur pahat, lalu mendinginkan benda kerja, dan membuang gram. Jenisnya yang pertama ada strike oils atau pelumasan tinggi tetapi pendinginannya rendah. Lalu yang kedua ada soluble oils, seimbang dan murah. Dan yang ketiga ada semi sintetik dan sintetik pendinginan tinggi. Jadi untuk cairan pendingin ini dibagi 3 jenis ya.
Seperti yang bisa kalian lihat dibagi 3 jenis, adanya straight oil, soluble oils, dan semi sintetik dan sintetik, yang dimana ketiga jenis tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda-beda yang disesuaikan bagaimana kebutuhannya. Selanjutnya ada pengaplikasian cairan pendingin. Yang pertama itu ada flood, yang dimana berfungsi untuk membanjiri area potong. Lalu ada jet, yang dimana berfungsi untuk menyemprotkan langsung ke titik potong. Lalu adanya mist atau kabut cairan dan udara. Jadi bisa disesuaikan bagaimana aplikasi cairan pendinginan yang dibutuhkan untuk proses machinability. Lalu selanjutnya ini ada fungsi dan pengaruh cairan pendingin. Fungsi utamanya itu untuk pelumasan, pendinginan, dan pembuangan geram. Jadi selain cairan pendingin ini bisa digunakan untuk kemudahan dalam memotong suatu produk, ternyata cairan pendingin ini juga berfungsi untuk pendinginan atau pembuangan geram. Hanya itu juga berfungsi untuk mencegah korosi dan memudahkan penanganan. Jadi dengan adanya cairan pendinginan ini memudahkan penanganan yang dimaksud ini, yaitu dapat memudahkan proses machinable dengan cara memotong yang lebih mudah gitu, tanpa harus adanya kesulitan dalam memotong. Dan dimana efeknya ini dapat memperpanjang umur pahat dan memperbaiki hasil potong, dan hasil potongnya ini bakal secara spesifik ya, bentuknya gak akan mencang-mencang juga dengan adanya cairan pendingin yang dapat memudahkan proses machinability. Lalu untuk selanjutnya yaitu dimana adanya pemilihan dan perawatan cairan pendingin. Jadi cairan pendinginan ini gak cuman ada berbagai jenis, tapi kita juga terdapat bagaimana nih cara memilih dan bagaimana nih cara merawat cairan pendingin biar cairan pendinginan ini bakal awet dan bakal digunakan untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Yang pertama kita harus menentukan kriterianya, seperti adanya performa, dimana cairan pendingin ini ditentukan dari performanya. Lalu ada harga, dimana harga di sini itu menentukan seberapa bagus kualitas cairan pendingin ini. Lalu adanya lingkungan dan kesehatan. Untuk perawatannya yang pertama periksa pH, lalu partikel, serta konsentrasi. Yang ketiga itu ada pembuangan. Jadi cairan pendinginan ini tidak dibuang di sembarang tempat, tetapi adanya sesuai regulasi limbah industri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.